Sobat Administrasi Bisnis, kembali lagi di channel YouTube Improdias, di mana kalian bisa mendapatkan informasi tambahan seputar program studi ilmu administrasi bisnis. Buat yang menonton channel ini, terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan pada podcast kali ini dibawakan oleh Divisi Kewirausahaan berkolaborasi dengan Divisi Infokom Improdias. Bersama saya Putri Sandriani yang akan membawakan tema dasar membangun sebuah bisnis dan cara bertahan untuk menjalankan bisnis tersebut. Baiklah, di sini saya sudah berada bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Bang Nana Diki Dirbawanto, SEMBA, sekaligus Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Bang, boleh dong Bang Diki memperkenalkan Bang Diki ini siapa, terus tugasnya apa di program studi administrasi bisnis ini, dan kesibukannya itu apa selama ini Bang? Oke, makasih Sandri. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman Improdias yang sudah membuat podcast ini. Mungkin ini adalah beberapa seri lanjutannya ya Sandri, dari podcast sebelumnya. Perkenalkan, saya Nana Diki Dirbawanto, biasa dipanggil Bang Diki. Saya saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Nah, saat ini kebetulan saya memang lagi banyak mengerjakan beberapa urusan pengembangan program studi kita, yang saat ini saya membantu Pak Onan Marakali Siregar, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis saat ini, juga dibantu sama Kak Hafiza Adlina sebagai Ketua Laboratorium Ilmu Administrasi Bisnis Santri. Selain Abang menjalani kesibukan tersebut, apakah Abang memiliki bisnis yang Abang jalani sekarang? Ya, kalau ngomongin bisnis, jadi back in the days, jadi saya memang basicnya sebelum terjun sebagai akademisi, sebelumnya saya lama berkecimpung di bidang fashion retailer sama di entertain industry gitu. Jadi memang dari 2000, kalau entertain industry itu saya punya kita sebutannya booking agency untuk beberapa artis, itu sudah berjalan dari 2011. Dan kalau fashion retailer itu berjalan start itu di tahun 2013. Jadi saya tuh membangun pada saat itu tuh membangun sebuah toko fashion retailer, jadi sebutannya memang kita memang sering menyebut fashion retailer karena itulah yang membedakan sama distro-distro yang pada umumnya, karena mostly itu kalau distro-distro itu berhubungan sama produk-produk brand-brand Indonesia yang memang akhirnya punya sebuah toko. Nah, sedangkan kami ini fashion retailer ini lebih ke brand-brand luar negeri kebanyakan yang dijual di toko saya, dimulainya kayak gitu. Mungkin brand-brandnya yang cukup familiar kayak Vans, Nike, atau mungkin misalkan kalau yang suka pakai streetwear kayak Stussy, Tracer kayak gitu. Bisnis Abang ini cukup menarik ya Bang. Jadi bisa nggak Abang tuh menceritakan tuh sejarahnya kenapa Abang bisa tertarik dengan bisnis-bisnis tersebut gitu Bang? Ya, kalau mau cerita tentang bisnis, saya mungkin cerita dulu sebelum. Kalau mau start di awal bisnis itu, saya mungkin cerita tentang saya lebih dulu terjun di entertain industry ya, karena jauh sebelum saya buka toko itu dari 2010 saya sudah ikut terjun di beberapa event, karena saya kan kebetulan saya lahir dan besar di Semarang. Jadi sejak SMA kelas 2 saya sudah banyak berkecimpung di musik indie
saat itu, terus ikut di beberapa event organizer, bahkan kebetulan ada bude saya, mungkin kalau orang Jawa kan punya bude ya kan, kakaknya ayah itu punya event organizer yang lumayan besar. Jadi beliau itu jadi event organizernya di Kementerian Luar Negeri, dan biasanya itu kami menghandle event-event di kedubes-kedubes kedutaan besar, di embassy Singapura, terus di Kuala Lumpur, di Hong Kong, sama sempat beberapa kali udah pernah menghandle sampai beberapa titik kota di Eropa sama di Australia. Nah, startnya di 2010 itu saya memang sudah memutuskan untuk berkecimpung di entertainment industry. Itu 2010 saya sudah mulai ikut di mengerjakan yang di Singapore Embassy pada saat itu. Nah, yang dikerjakan itu event perayaan 17 Agustus di kedubes-kedubes. Jadi kami bawa artis ke Indonesian Embassy, artis Indonesia. Terus banyak yang nonton, bisa jadi ada tenaga kerja Indonesia ataupun juga pelajar ataupun ya orang-orang yang memang sebagai tenaga ahli kerja di luar negeri ikut nonton di situ. Awal mulanya sih kayak gitu, terus berlanjut sampai akhirnya di 2000. Sebenarnya prosesnya nggak lama ya, kalau dari 2010 saya udah ikut IO UD saya, di 2011 saya udah langsung buka booking agency-nya itu sendiri langsung. Jadi saya sudah, karena sering kumpul sama beberapa teman-teman musisi, terus akhirnya memutuskan punya booking agency sendiri untuk memfokuskan diri di booking agency yang biasanya menghandle pensi-pensi gitu. Ada di Semarang, ada di Jogja. Jadi misalkan ada orang mau manggil beberapa artis, musisi, pensi, nah bisa lewat saya kayak gitu, kurang lebih ya gitu. Terus akhirnya kalau kita mau ngomongin buka toko sepatu, baju, ya fashion retailer itu ceritanya karena memang basicnya hobi ya. Jadi dari hobi, suka sepatu, suka fashion, terus akhirnya memutuskan di 2013 buka fashion retailer itu. Terus di tahun 2014 tuh toko saya tuh udah, kebetulan saya buka toko tuh berempat sama teman-teman saya dari dulu, sahabat-sahabat saya. Dan toko kami ini di 2014 tuh sudah jadi authorized dealer Vans di Indonesia sampai sekarang. Wah, hebat sekali ya Bang, bisnis Abang bisa merambah ke daerah-daerah yang lebih luas lagi cakupannya. Nah, pada saat Abang melakukan bisnis-bisnis tersebut itu pastinya ada pesaingnya dong Bang. Jadi strategi bertahan apa yang Abang lakukan untuk mempertahankan bisnis yang Abang menjalankan sekarang? Oke. Kalau kita mau ngomongin strategi bertahan, sebenarnya pada saat dulu itu jauh lebih mudah ya, lebih enak ya dibanding saat ini. Kalau kita ngomongin, saya ambil contoh sebagai toko sepatu dulu aja. Karena pada saat itu tuh belum banyak toko sepatu online yang seperti saat ini. Jadi waktu itu mungkin orang tuh kan kalau kayak mau beli sepatu Vans nih misalkan, masih banyak yang takut kayak made in mana, selalu suka nanya made in mana, asli enggak. Pada saat itu tuh kita bisa memberi edukasi bahwa kita tuh authorized Vans dealer, terus kita juga pegang beberapa merek brand lain, terus kita bisa memberi edukasi lewat sosial media. Pada saat itu ya sudah ada Instagram, sudah ada Twitter. Itu kita bisa memberi edukasi bahwa ini loh yang membedakan barang yang ori dan enggak. Nah pada saat itu memang akhirnya yang membuat bertahan sampai sekarang adalah memang orang-orang tuh betul-betul ngerti bahwa produk-produk yang dijual di toko itu semua original. Pertama itu dulu, terus ya kita pun juga up to date ya, jadi nggak melulu hanya barang-barang itu aja yang masuk. Kita mulai melebarin sayap ke beberapa brand lokal yang memang sudah cukup punya nama gitu. Kalau mau ngomongin beberapa brand lokal tuh kayak misalkan contohnya Lawless, misalkan itu masuk ke toko. Terus ada beberapa produk brand lokal lain gitu. Nah kalau mau ngomongin booking agency artis,
sebenarnya ini salah satu kan sebenarnya nggak banyak orang yang bisa punya akses ke situ ya kan gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin booking agency lebih mudah untuk mempertahankan sih, karena memang aksesnya nggak banyak. Pertama karena memang saya sudah berkecimpung hampir 10 tahun, terus punya akses udah kayak teman-teman saya sendiri kan, jadi punya akses langsung gitu, direct. Jadi memang kalau mau ngomongin booking agency ini artis ataupun musisi yang untuk acara pensi, acara wedding misalkan, itu akan jauh lebih mudah sih. Mungkin bisa dibilang nggak terlalu karena memang ini niche market ya, market ceruk yang nggak semua orang tuh bisa punya akses ke sana gitu sih. Jadi bisnis abang sudah bisa bertahan lah selama ini dengan keadaan yang memang sudah banyak pesaingnya juga ya bang. Jadi abang sudah menjalankan bisnis ini, dari abang sendiri nih, pesan atau tanggapan abang yang dari di luar sana mungkin mereka ada yang mengikuti bisnis abang gitu. Pesan dan apa yang abang ingin sampaikan kepada para pemula yang mungkin bisa. Kalau kita mau ngomongin buka usaha sekarang sebenarnya jauh lebih gampang ya. Kayak misalkan kebetulan saya kalau misalkan di kelas, saya beberapa kali masuk kelas santri juga kan, saya sering ngomong dan cerita bahwa saat ini tuh kondisi orang mau buka usaha tuh lebih gampang gitu. Bahkan hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak pernah terfikirkan jadi sebuah usaha, sekarang bisa jadi sebuah usaha yang luar biasa gitu. Misalkan kita ngomongin hal-hal kecil aja yang saya selalu bilang bahwa kalau kalian nggak punya modal, nggak tahu mau ngapain tapi pengen jualan, saya selalu menyarankan coba jadi dropshipper gitu. Tapi fokus ya, maksudnya barangnya misalkan santri cewek nih terus mau jualan jilbab, nggak keluar modal gitu ya, bisa jadi dropshipper jilbab, pasmina, dan itu barangnya kan sangat banyak sekali ya di e-commerce saat ini. Semua hampir bisa dibilang terbantu dengan ada e-commerce gitu. Atau kalau memang misalkan buat kalian yang sekiranya memang punya keahlian ya, misalkan masak aja, misalkan kita mau ngomongin masak, banyak sekali platform-platform online yang sudah bisa membantu ya kan. Ya, kalian masak, kalian bisa masukkan ke ojek online misalkan. Kalau misalkan kita mau ngomongin di skup USU sendiri, kita bisa bantu kalian ke beberapa kerjasama yang sudah dijalankan sama universitas untuk masuk ke platform online, ojek online mungkin, atau juga bisa juga untuk masuk ke beberapa program-program yang dipunyai oleh universitas gitu. Terus belakangan juga kalian yang memang punya skill yang bisa dijual, itu sebenarnya banyak sekali orang yang sangat membutuhkan. Banyak kebutuhan pasarnya tuh, kita ngomong Indonesia ini demand-nya besar. Terus kalau kalian punya skill misalkan editing, punya skill manajerial yang bagus, bisa edit foto, edit video mungkin, atau mungkin kalian bisa bisa desain. Nah itu sebenarnya banyak sekali yang orang-orang bisa jualan di situ kalau kalian punya skill. Bahkan sekarang yang jago gambar, desain kan bisa jual di NFT kan, bisa jual NFT kalian, mungkin bisa laku. Sebenarnya banyak sekali peluang-peluang usaha sekarang yang bisa diciptakan sih gitu. Jadi menurut abang modal ini bukan suatu hambatan yang benar-benar fatal ya bang? Masih banyak cara-cara lain gitu? Untuk saat ini iya. Kalau memang kita mau ngomongin sebagai starting, kita mau ngomongin modal, sebenarnya bukan jadi suatu masalah yang besar ya sekarang ya. Karena rata-rata hampir semua orang sudah pakai smartphone ya kan, at least handphone Android ataupun yang pakai iOS. Cuman sebenarnya dari handphonenya aja, smartphone-nya aja sebenarnya sudah, ketika kalian sudah punya smartphone, menurut saya sih sudah menjadi modal ya, bahwa kalian bisa ngelakuin apa aja gitu. Kalian mungkin bisa jadi reviewer sekarang, bisa personal branding gitu. Jadi karena banyak sekali platform online yang bisa digunakan
menggunakan sosial media, even cuma sosial media, even cuman platform online yang lain gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk kalian jadi sebutannya apa ya, paling nggak punya jiwa entrepreneur lah. Ini menarik nih Bang. Abang kan punya banyak bisnis ya, bisa dibilang jangkauannya luas tuh. Ada yang mungkin di luar kota ya Bang. Sedangkan Abang tuh ada di Medan. Gimana tuh Abang memanajemennya tuh? Sekarang semua by system ya. Jadi contoh mungkin kalau kita mau ngomongin toko itu nggak terlalu susah ya, karena semua by system dan real time. Misalkan ada penjualan masuk, ada penjualan, ada barang keluar, ada uang masuk, itu otomatis akan integrated sistemnya keluar di email bahwa barang ini keluar. Itu nggak jadi masalah sama sekali, karena bahwa semua sistem ya ini udah Society 5.0, kita memanfaatkan berbagai macam, kembali lagi platform teknologi, kita harus mengikuti arus digitalisasi yang memang sejujurnya sangat memudahkan kita gitu. Kalau kita ngomongin toko, misalkan ada di luar kota, ya itu tadi semua real time, CCTV bisa dicek langsung, bisa dilihat misalkan kondisi tokonya bagaimana, itu bisa dicek langsung dari handphone. Terus kalau misalkan yang jaga di sana ataupun saya punya partner juga, itu satu. Terus kalau misalkan kita mau ngomongin booking agency, even sebelum pandemi COVID-19, misalkan saya bawa artis lah, beberapa artis saya bawa, saya nggak bisa datang, biasanya digantikan sama, dan partner saya yang untuk di booking agency itu adik saya sendiri, adik kandung. Jadi dia yang biasanya ikut dampingin artisnya, misalkan kemana, Semarang atau ke Jakarta. Jadi ada orang terpercaya juga. Ada. Nah ini kan posisi Abang lagi jadi dosen nih kan. Berarti Abang mengelola bisnis Abang itu efektif nggak? Apa ada plus minusnya gitu? Sebenarnya kalau diomongin efektif atau enggak, malah jadi dosen, kebetulan saya dosen, saya S1 itu manajemen, ekonomi, manajemen, branding sama marketing. Terus saya S2 itu ambilnya market research ya kan, market research sama masih branding, market research dan lain-lain, tapi lebih berat di market researchnya. Sebenarnya kalau mau ngomongin efektif atau enggak, sebenarnya saya sebagai akademisi ataupun staf pengajar saat ini di USU sejalan sama apa yang hari-hari dari dulu saya lakukan sih sebenarnya gitu. Cuma bedanya saya masih efektif berjualan, masih efektif punya usaha, tapi di satu sisi saya juga ngajarin gitu adik-adik ini buat ini loh, kita tuh harus kayak gini. Jadi sebenarnya lebih ke practitioner sih, karena selain saya mempraktekkan, saya juga bisa ngajarin gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Abang bisnisnya kan udah ini ya, berjalan baik nih. Terus motivasi Abang untuk menjadi dosen ini? Oke. Itu. Kalau mau ngomongin jadi dosen nih panjang ya ceritanya, karena saya dari dulu sebenarnya kalau mau ngomongin jadi dosen ini lebih ke doa orang tua saya sih, cita-cita orang tua saya. Kebetulan saya lahir besar tuh, eyang saya tuh memang juga akademisi. Terus kebetulan juga ayah saya tuh walaupun dia PNS, tapi juga suka ngajar di beberapa perguruan tinggi di Semarang, baik negeri ataupun swasta. Terus dulu pemikiran saya simpel sih, karena saya punya usaha, saya mikirnya ya kayaknya jadi dosen juga seru sih, karena bisa sambil bisa mungkin nambah ilmu juga, karena saya setiap hari yang namanya dosen itu kan harus update ilmu ya. Kalau cerita bagaimananya ya, pada saat saya selesai lulus kuliah S2, saya pinginnya tuh usaha tetap jalan, tapi saya masih bisa mempraktekkan ataupun masih bisa sharing ilmu ke orang-orang lain gitu. Nah, salah satu yang menurut saya paling pas adalah jadi dosen gitu, makanya pilih jadi dosen. Jadi Abang mau mencoba hal yang baru gitu? Mungkin iya. Jadi ini pertanyaan terakhir nih Bang. Oke. Pesan Abang untuk para mahasiswa yang ada di ilmu administrasi bisnis ini, tips Abang nih supaya bagaimana bisa menjalankan bisnis. Oke.
Sebenarnya simple ya. Belakangan ini saya makin sadar bahwa punya usaha ataupun punya bisnis itu saya rasa menjadi sebuah pegangan yang baik ya untuk kedepannya gitu. Nah kalau mau ngomongin tips yang paling gampang adalah satu, yang pertama saya suka lihat mahasiswa yang punya potensi, punya kemampuan tapi tidak digali potensi dan kemampuannya dengan baik. Saya rasa harusnya kalian tahu lah apa potensi dan minat bakat kalian sebagai seorang mahasiswa, digali aja terus, jadi biar lebih matang istilahnya, biar lebih terasa. Itu pertama. Jadi dari situlah nanti kalian akan menemukan celah-celah bisnis ataupun celah-celah usaha yang sebenarnya bisa bermanfaat dan menghasilkan uang, karena kan basicnya kita mau usaha bisnis kan pasti mendapatkan keuntungan dong ya. Terus yang kedua mungkin saya lebih bisa bilang bahwa jangan gampang menyerah. Belakangan saya nggak tahu, mungkin karena perbedaan faktor generasi ya, kalian ya kita punya gap yang hampir 10 tahun. Kalian ada generasi Gen Z kan, kalian udah karena lahir di tahun 2000-an, dan saya kan Gen Y, yang mana kalau kita mau ngomongin generasi-generasi sebelumnya tuh betul-betul orangnya betul-betul gigih, strugglingnya hebat gitu. Saya melihat bahwa banyak Gen Z nih, ya kalian mahasiswa lah yang saat ini tuh suka gampang banget, mau yang gampang, mau yang simple, misalkan gampangnya mau cepet kaya tapi nggak mau punya banyak effort gitu. Akhirnya kan terbukti kan ketika kita ngomongin hal-hal kayak gitu, kayak kalau kalian ngikutin tentang NFT Gozali kemarin yang buat foto selfie-nya, tiba-tiba di NFT itu banyak sekali foto-foto selfie, foto-foto KTP, ada foto NPWP yang artinya bahwa banyak orang yang mau cepet kaya, mau cepet berhasil tapi nggak mau punya banyak effort gitu, dan itu menurut saya berbahaya sih gitu. Saya rasa diri saya gitu saat ini. Oke, terima kasih banyak Bang. Semoga ilmu dan informasi yang Abang berikan bisa bermanfaat bagi mahasiswa ilmu administrasi bisnis. Nggak melulu tentang nggak melulu untuk mahasiswa ilmu administrasi bisnis fisik USU, juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua orang untuk melakukan bisnis. Karena dari yang saya simpulkan dari cerita Bang Diki ini adalah jangan takut memulai bisnis, dan juga jangan takut kekurangan modal, dan masih banyak alternatif yang bisa kita gunakan, karena era yang sekarang kita jalani ini kan sudah baik gitu, sudah canggih. Jadi oke, terima kasih sekali lagi Bang sudah menyempatkan diri untuk podcast ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.